Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2500 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 49. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini masih bicara tentang penampakan Yesus Kristus kepada murid-murid. Haleluya. Nah, Saudara, apa pesan firman Tuhan ini untuk kita? Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Haleluya. Saudara, pesan firman Tuhan yang pertama kepada kita, semua perkataan Tuhan dalam kitab suci, dalam Alkitab, semua harus digenapi. Amin. Saudara, penggenapan itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu harus digenapi. Sekali lagi saya katakan, dan penggenapan itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, semua nubuatan Alkitab, semua akan digenapi. Semua janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan, semua yang tertulis dalam kitab suci, semua janji-janji Tuhan, semuanya akan digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi sebagai penggenapan semua firman Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua, Saudara perhatikan ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, yang kedua, saudara dan saya harus minta kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan Yesus membuka pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali
kita membaca firman, kita nggak mengerti apa maksud firman Tuhan. Saudara, kalau saudara ada di titik itu, saudara harus minta kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan bukakan pikiran saudara, supaya saudara menangkap pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya saudara paham, supaya saudara mengerti maksud Tuhan, agar saudara tidak meleset tapi tepat melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita salah paham apa yang kita dengar, serta tindakan kita tidak sinkron, saudara. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen itu salah paham. Mereka tidak mengerti maksud Tuhan. Tuhan perintahkan A, yang mereka lakukan B. Saudara, minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran kita agar kita paham maksud Tuhan, sehingga di saat kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita mengerjakan, melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau bilang, kalau Tuhan sudah senang kepada kita, saya terlalu percaya, saudara, apa yang saudara inginkan Tuhan kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah senang dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, lakukan seringkali keliru dan salah. Saudara minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran saudara dan saya, supaya kita mengerti maksud Tuhan. Di saat kita mengerjakan, melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita kerjakan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus membuka pikiran kita. Haleluya. Supaya kita mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita. Sudah perhatikan ayat 46 sampai ayat 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang ketiga, nama Yesus penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Nama Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus berkuasa mengalahkan maut. Makanya apa yang Tuhan Yesus katakan di sini di ayat 46, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus mengalahkan maut. Nama Yesus penuh dengan kuasa memberitakan pertobatan serta pengampunan dosa. Nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan buat kita orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dalam situasi terjepit, saudara ada dalam tekanan, saudara sebut nama Yesus itu, karena nama Yesus nama yang penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Di saat saudara sakit, sebut, panggil nama Yesus, berseru. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan dari Tuhan, ada keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Yang keempat, saudara, pesan firman Tuhan buat kita ayat 48, perhatikan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita satu perintah bahwa saudara dan saya harus menjadi saksi Tuhan. Amin.
saudara sudah mengalami baik itu kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara yang tadinya sesat, sekarang saudara mengenal Yesus, saudara akhirnya diselamatkan Tuhan. Saudara harus bersaksi, menceritakan kepada semua orang tentang apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, haleluya. Saudara yang sudah dipulihkan, disembuhkan, saudara yang sudah ditolong, saudara yang sudah diberkati, saudara yang sudah dipulihkan Tuhan, saatnya untuk saudara menjadi saksi Tuhan. Amin, haleluya. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang boleh mendengar kesaksian kita. Mereka diteguhkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka bertobat, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya harus jadi saksi yang baik. Menceritakan segala perbuatan yang heran dan ajaib yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya heran, orang kalau menceritakan kebaikan bosnya, kebaikan temannya, yang memberikan dia uang, yang memberikan dia sedikit berkat, dia cerita, saudara, sehingga satu kampung mendengar kebaikan teman atau kebaikan atasan bosnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia lupa kalau Tuhan Yesus sudah banyak memberikan mujizat, sudah memberikan berkat kepada dia, tetapi dia tidak ceritakan. Saya kasih contoh, Tuhan Yesus memberi kita nafas hidup gratis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita kalau mau bersaksi, sepertinya mulut kita langsung tertutup? Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan satu orang yang saudara alami, saudara ceritakan, tidak henti-henti. Kita lupa kalau Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau kita masih ada hidup, kita boleh makan, kita boleh bernapas, kita boleh melakukan segala aktivitas hari-hari ini, saudara. Bukankah itu semua dari Tuhan? Tapi kenapa kita tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai? Saudara, kalau kita tidak menceritakan kebaikan Tuhan, selama kita sendiri mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, bukankah kita sama seperti orang durhaka yang tidak tahu diri? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas saudara dan saya, kita harus jadi saksi Tuhan. Amin. Kita harus jadi saksi Tuhan yang baik. Ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Ceritakan kepada semua orang, supaya semua orang tahu bahwa Yesus hidup, Yesus sanggup melakukan segala perkara, bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga kita yang tadinya gelap sekarang ada dalam terang Tuhan. Kita yang tadinya jauh dari kasih Tuhan, sekarang dekat, alami, merasakan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu yang harus kita ceritakan, bagaimana Tuhan Yesus tolong kita, sehingga kita yang tadinya harus binasa, kita diselamatkan. Ceritakan, kita harus jadi saksi Tuhan yang baik, menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Yang terakhir, pesan firman Tuhan yang kelima, ayat 49, perhatikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang kelima, nantikanlah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, di saat kita menantikan Tuhan, kita harus sabar. Amin. Jangan tergesa-gesa. Sudah perhatikan, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sabar. Saudara, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, ya kita harus sabar. Yang dipakai itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu kita ya maunya sekarang, maunya hari ini, maunya detik ini. Betul? Saudara, kita yang menantikan Tuhan, kita harus pakai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saudara, sabar. Sementara kita menantikan Tuhan, yang harus kita lakukan ya kita harus taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita kerjakan
untuk menantikan kedatangan Tuhan, ya kita harus taat. Apa yang menjadi perintah Tuhan, ya kita harus kerjakan, lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Apa perintah Tuhan? Ya Tuhan suruh kita pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, ya harus kita kerjakan. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menantikan Tuhan, ya kita juga harus setia. Saudara, ada banyak orang gak setia, saudara. Tadinya, aktif, giat, tetapi sayang tidak setia. Tuhan mau saudara dan saya setia dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau dulu saudara melayani, ya sekarang masih tetap melayani. Itu kesetiaan. Kalau dulu saudara masih senang berdoa, ya sekarang saudara juga harus lebih daripada itu. Amin. Setialah. Saudara, kesetiaan ini juga bicara kesetiaan kita kepada pasangan kita. Setialah kepada pasangan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menantikan Tuhan, kita harus sabar, taat, dan setia. Haleluya. Kalau saat ini saudara belum mendapat jawaban dari Tuhan, ya sabar. Taat saja saudara, dan setia. Maka saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Orang-orang yang menantikan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Apa pesan firman Tuhan? Dalam Injil Lukas pasal 24. Ayat 44 sampai ayat 49. Yang pertama, semua perkataan Tuhan dalam kitab suci akan digenapi. Semua nubuatan, semua janji-janji Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran kita, agar kita mengerti, paham apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak keliru, tidak salah paham. Saudara, kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka pikiran saudara. Dan saya percaya apa yang saudara minta, pasti Tuhan akan genapi. Yang ketiga, nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa atas bumi dan surga. Amin. Berkuasa mengalahkan maut, berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa, berkuasa memberikan kita keselamatan. Yang keempat, pesan firman Tuhan buat kita. Kita harus jadi saksi Tuhan. Kita harus pergi menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pesan firman Tuhan buat kita, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah janji-janji Tuhan dengan sabar, taat, dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Desa Kaima, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mabuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.